Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Udari dari kelas 3A Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh website pemerintah yang telah mencapai tahap e-government. Dan juga saya akan menjelaskan suatu fenomena yang berkaitan dengan digital divide yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Baik, di sini saya mengambil contoh salah satu website pemerintah yang telah mencapai tahap e-government. Di sini saya mengambil website kemenkes.go.id. Website ini merupakan website milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke, baik, langsung saja kita buka websitenya. Di sini saya akan menggunakan mesin pencarian Google Chrome. Mari kita buka. Kita ketikkan di mesin pencarian kemenkes.go.id. Oke, jika tampilannya seperti ini, kita klik yang paling atas, Kementerian Kesehatan. Oke, ini merupakan tampilan dari website kemenkes.go.id. Oke, langsung saja. Sebuah website pemerintah dinyatakan telah mencapai tahap e-government, ditandai dengan 4 syarat, yaitu pertama, tahap informasi, yang kedua tahap komunikasi, yang ketiga tahap transaksi, dan keempat yaitu tahap metadata atau borderless. Tapi di sini saya akan menjelaskan 2 tahap saja yang ada pada website Kementerian Kesehatan, yaitu yang bernama kemenkes.go.id. Pertama saya menjelaskan tentang tahap informasi yang terdapat dalam website kemenkes.go.id. Ada beberapa syarat agar tahap informasi itu dikatakan sudah mencapai tahap e-government. Yang pertama, dalam website tersebut harus terdapat opsi bahasa Inggris. Oke, kita lihat bahwa di sini sudah ada opsi bahasa Inggris. Kita bisa mengganti bahasa dari Indonesia ke bahasa Inggris. Kita coba. Oke, kita loading dulu sebentar. Nah, tampilan sekarang sudah berubah ke bahasa Inggris. Oke, bisa dilihat. Kita kembalikan lagi ke bahasa Indonesia. Syarat yang kedua, dalam tahap informasi yang baik dalam tahap e-government, yaitu terdapat kontak person atau kontak yang bisa kita hubungi ketika kita membutuhkan suatu informasi tertentu dalam website tersebut. Kita scroll ke bawah. Nah, di bawah ini ada kontak kami. Kontak kami ini ada Halo Kemenkes, ada fax sama email. Kontak @kemenkes.go.id, kayak itu email. Selain itu juga kita bisa mengkontak atau menghubungi melalui website, melalui laman Facebook, Twitter, atau channel YouTube-nya. Syarat yang ketiga, dikatakan tahap informasi dalam suatu website telah mencapai tahap e-government, yaitu adanya hyperlink atau hypertext. Apa itu hyperlink? Adalah suatu link yang menautkan kepada halaman atau bagian yang lain dalam website tersebut. Ini juga sebuah hyperlink. Kalau kita klik profil, maka akan diarahkan kepada halaman yang lain. Nah, di sini berisi visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi, unit kerja dan pejabat, dan lain-lain.
Oke, kita ke bawah. Nah, di bawah juga ada nih hyperlink dari Facebook. Kita mengklik Facebook, maka kita akan langsung terhubung kepada aplikasi Facebook. Kita coba. Nah, kita langsung diarahkan ke pedalaman Facebook. Oke, di sini saya jaringannya agak lemot. Padahal pakai wifi loh. Oke, ini merupakan tampilan dari website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Websitenya sudah dimasukkan ke dalam Facebook. Ini namanya websitenya. Nah, kita juga bisa menghubunginya melalui WhatsApp ataupun Messenger. Kita tinggal chat aja. Oke, kita kembali ke halaman utama. Syarat keempat agar dikatakan website tersebut telah mencapai tahap informasi yang baik dalam tahapan e-government, yaitu adanya FAQ atau frequently asked question, yaitu daftar pertanyaan yang umum ditanyakan kepada website tersebut. Oke, kita lihat di bawah, kita beranda dulu. Nah, di sini kita bisa tahu tentang pertanyaan-pertanyaan yang umum ditanyakan ketika kita mengakses website Kementerian Kesehatan. Nah, di atas nih ada FAQ. Kita klik aja FAQ. Oke, nah di sini ada daftar pertanyaan tuh, kumpulan pertanyaan dari jawaban yang sering dipertanyakan tentang berbagai hal yang berhubungan langsung dengan pusat data dan informasi. Tinggal dibaca saja. Kebanyakan di sini yang terbaru tentang tentang informasi COVID-19. Oke, kita ke tahap selanjutnya, yaitu dikatakan tahap informasi yang baik telah dicapai oleh suatu website milik pemerintah, yaitu ditandai dengan syarat yang kelima, yaitu website selalu diperbarui atau diupdate maksimal 2 minggu sekali. Oke, kita lihat di beranda. Nah, di beranda ini kita akan mendapatkan informasi berapa minggu sekali atau berapa hari sekali website ini diupdate. Oke, kita lihat yang diupdate Senin terakhir 26 Oktober 2020. Sebelumnya Jumat juga diupdate tanggal 23 Oktober 2020. Oke. Jadi keseluruhannya dari tahap informasi yang baik ini dalam tahap e-government, bahwa website Kementerian Kesehatan yang bernama kemenkes.go.id telah mencapai tahap informasi yang baik dengan ditandai oleh 5 syarat tadi, yaitu adanya opsi bahasa Inggris, adanya kontak person, adanya hyperlink, yang keempat adanya FAQ atau seputar pertanyaan terkait dengan website tersebut, dan yang kelima website tersebut di update maksimal 2 minggu sekali. Baik, selanjutnya syarat agar website pemerintah dinyatakan telah mencapai tahap e-government, yaitu harus melalui tahapan komunikasi yang baik. Nah, apa itu tahap komunikasi yang baik? Jadi, tahap komunikasi yang baik itu jika suatu website milik pemerintah telah atau bisa merespon segala keluhan atau pertanyaan publik dan dijawab maksimal 2 minggu sekali. Oke, di sini saya telah mencontohkan. Saya akan mencontohkan
menghubungi website Kementerian Kesehatan melalui kontak personnya. Di sini saya menggunakan via WhatsApp. Oke, di sini saya langsung saja buka kolom chattingnya. Oke, ini merupakan keluhan saya pertama pada tanggal 24 September. Saya bertanya kepada admin Kementerian Kesehatan terkait COVID-19 dan langsung dijawab pukul 10:16. Kemudian ditegaskan kembali dengan jawaban pukul 12:59 atau sekitar jam 1 siang. Dan juga pukul 13:26 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 2 siang. Nah, dari contoh ini dapat dikatakan bahwa website Kementerian Kesehatan ini telah mencapai tahap komunikasi yang baik, ditandai dengan responnya admin website Kementerian Kesehatan dalam menanggapi segala pertanyaan dan keluhan dari publik atau masyarakat. Seperti ini dijawab kurang dari 2 minggu. Dalam hitungan jam saja admin Kemenkes sudah bisa menjawab pertanyaan dari publik. Ini merupakan contoh komunikasi yang baik antara pemilik website atau admin yang mengoperasikan website tersebut dengan masyarakat sebagai pengakses website tersebut. Baik, selanjutnya tentang fenomena digital divide di Indonesia. Pengertian digital divide. Digital divide adalah kesenjangan antara mereka yang mempunyai kemampuan dalam hal akses dan pengetahuan dalam penggunaan teknologi modern dengan mereka yang tidak berpeluang menikmati teknologi tersebut. Secara umum ada beberapa penyebab terjadinya digital divide. Pertama karena geografi, kedua pendekatan, ketiga karena kultur atau kebudayaan, keempat karena sosial, dan kelima karena ekonomi. Contoh kasus digital divide yaitu terdapat di Provinsi Papua. Jika diukur dari tingkat kesenjangannya terhadap Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua menempatkan diri sebagai provinsi paling atas yang mempunyai tingkat kesenjangan digital dengan DKI Jakarta, yaitu indeksnya sebesar 0,081. Penyebab digital divide di Indonesia. Pertama, karena infrastruktur. Kedua, kekurangan skill atau SDM. Ketiga, kekurangan konten materi bahasa Indonesia. Dan yang keempat, kurangnya pemanfaatan akan internet itu sendiri. Penyebab yang pertama yaitu karena infrastruktur. Infrastruktur di negara Indonesia belum semuanya merata, termasuk di Provinsi Papua. Infrastruktur merupakan pendukung atau penunjang dalam kelancaran dalam mengakses suatu teknologi. Infrastruktur tersebut seperti listrik, internet, dan komputer. Sebagai contoh, orang yang mempunyai akses terhadap komputer ataupun internet, maka mereka akan bisa bekerja lebih cepat. Sedangkan mereka yang tidak punya akses terhadap komputer maupun internet, maka mereka akan kesulitan dalam mengerjakan suatu atau tugasnya. Faktor yang kedua yaitu karena kekurangan skill atau SDM. Sumber daya manusia berpengaruh dalam dunia ilmu, teknologi, dan informasi karena SDM ini menentukan biasa tindaknya seorang mengoperasikan atau mengakses sebuah informasi. Faktor yang ketiga yaitu kekurangan isi materi bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia menentukan bisa tidaknya seorang dapat mengakses internet. Pada daerah yang punya tingkat pendidikan yang tinggi, dapat dengan mudah mengakses teknologi karena paham terhadap bahasa Indonesia. Faktor yang keempat yaitu kurangnya pemanfaatan akan internet itu sendiri.
Seperti sekarang ini banyak orang yang punya gawai atau handphone atau komputer yang canggih, namun ia hanya digunakan untuk mengakses sosial media atau game. Padahal jika kita pikir kembali bahwa masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang lebih jauh bermanfaat dan bisa menghasilkan sesuatu dari teknologi tersebut. Solusinya yaitu pemerintah membuat program kewajiban pelayanan universal atau KPU yang dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Beberapa cara yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu dengan mengembangkan infrastruktur pendukung yang perlancar jaringan seperti pembuatan tower ataupun pengadaan program-program yang mendukung adanya sinyal di daerah pelosok atau pedesaan terpencil. Seperti itu.